Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba memaparkan atau menceritakan tentang manajemen pemasaran bank. Baik, sebelum kita masuk ke sub pokoknya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pokok bahasanya, manajemen pemasaran bank, kemudian sub pokok bahasan, peranan dan pengertian pemasaran bank, dan yang kedua, tujuan pemasaran bank, dan yang ketiga, konsep-konsep pemasaran bank. Dan yang keempat, pengertian lingkungan pemasaran bank. Yang kelima, sistem informasi pemasaran dan riset pemasaran. Dan yang keenam, segmentasi pasar, pasar sasaran, dan penentuan posisi pasar. Dan yang ketujuh, strategi pemasaran bank. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menerapkan konsep dan teori peran dari sistem manajemen perbankan Indonesia. Baik, kita masuk ke sub bahasan yang pertama, yaitu peranan dan pengertian pemasaran bank. Baik, nah ini ada peranan, jadi peranan, kemudian mengembangkan produk. Jadi peranan untuk pemasaran bank sendiri itu adalah pengembangan produk banknya. Itu terdiri dari banyak ya. Jadi tiap bank tuh masing-masing produknya. Contohnya seperti Bank BRI itu ada Simpedes, kemudian ada jenis lainnya ya, kayak misalnya di syariah tuh ada kalau di syariah itu biasanya ada yang mudharabah, kemudian ada tabungan IB, gitu-gitu sih. Kemudian kalau jenis ada namanya produk itu ya, ada namanya tabunganku. Kalau tabunganku tuh itu memang diwajibkan semua bank itu memiliki jenis produk tabunganku. Jadi diperuntukkan untuk siswa sekolah atau mahasiswa, itu bisa digunakan untuk itu. Baik, untuk selanjutnya, menetapkan harga tarif jasa bank. Yang dimaksud dengan menetapkan menetapkan harga dan tarif jasa bank itu seperti misalnya biaya pengiriman, jadi pengiriman uang maksudnya ya, bunga, misalnya melakukan kredit, kemudian provisi, komisi, dan biaya pengiriman uang. Jadi struktur pasar, persaingan sempurna, pasar persaingan monopolik. Nah, ini ada strukturnya juga. Baik, selanjutnya adalah, nah ini yang lagi menggunakan media promosi ya. Jadi menggunakan media promosi. Banyak media promosi itu yang kalau sekarang ini yang lagi in-innya, yang lagi trennya adalah promosi menggunakan media digital. Jadi menggunakan Instagram, media sosial ya. Instagram salah satu contoh. Kemudian menggunakan YouTube, menggunakan WhatsApp, dan lain-lainnya. Kemudian pendistribusian produk bank ke masyarakat. Penyaluran maksudnya ya. Misalnya melakukan kredit, itu salah satu bentuk pendistribusiannya. Peminjaman. Oke. Selanjutnya masih di peranan dan pengertian pemasaran bank. Nah, ini pengertiannya adalah, ini secara umum ya, itu adalah proses. Jadi secara umum pengertian bank adalah suatu proses untuk menciptakan. Nah, ini untuk menciptakan dan
pertukaran produk atau jasa yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dengan cara memberikan kepuasan, kebutuhan dan keinginan nasabah ya, dengan cara memberikan kepuasan kepada pelanggan. Jadi itu tadi ya, pengertiannya pemasaran bank suatu proses untuk menciptakan pertukaran produk atau jasa bank yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dengan cara memberikan kepuasan. Tujuan pemasaran bank. Baik, yang menurut Kashmir 2005 menyatakan bahwa tujuan pemasaran bank secara umum. Ini yang pertama, memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain, memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank. Dan yang kedua, memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Dan yang selanjutnya, memaksimumkan pilihan ragam produk dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula. Nah, ini yang slide sebelumnya ya. Jadi, bank itu enggak mesti membuat satu produk aja, mereka juga harus bisa berinovasi. Jadi membuat produk SIM ada yang itu tadi BRI ada SIM pedes, kemudian ada Britama kalau di BRI, banyak lagi ya kalau dari bank-bank lain tuh ya. Misalnya dari Mandiri, dari Bank Banua atau Bank Kalsel sendiri, jadi banyak beragamnya. Kalau untuk produk-produk yang dimaksud pada memaksimumkan pilihan di beragam produk. Kemudian selanjutnya memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah, menciptakan iklim yang efisien. Oke. Selanjutnya konsep-konsep pemasaran bank. Baik. Jadi konsep produk. Jadi konsep produk menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan selaras kemampuan mereka. Jadi karena manajemen harus berkonsentrasi pada peningkatan efisiensi produksi dan efisien distribusi. Konsep produksi merupakan salah satu falsafah tertua yang menjadi penuntun ya. Jadi penuntun, jadi ini termasuk konsep yang banyak digunakan oleh perusahaan, bukan bank aja ya, oleh perusahaan ataupun baik di sini yang kita bahas adalah bank. Kemudian selanjutnya konsep pemasaran. Nah, ini konsep pemasaran. Termasuk kunci kedua, memberikan kepuasan seperti yang diinginkan oleh konsumen secara efektif dan efisien dari yang dilakukan pesaing. Jadi konsep ini adalah untuk mencapai sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Jadi jadi yang dimaksud ini ya, kalau bisa kita lihat dari penjelasan tadi, itu kita harus bisa melihat pasar dulu ya, apa yang diperlukan konsumen, produk seperti apa. Misal ini kan lagi beberapa tahun belakangan ini itu sangat rame ya, kayak lagi rame tuh iPhone, kemudian rame beberapa perusahaan itu menawarkan beberapa produknya yang kalau dulu kayak punya iPhone, kemudian punya Samsung itu hal yang sangat luar biasa ya, karena orang-orangnya aja. Tapi dengan adanya inovasi-inovasi produk yang dibuat oleh bank,
semua masyarakat sekarang bisa memiliki. Jadi mereka mempunyai, kalau nggak salah itu ada mempunyai produk namanya konsumtif ya. Itu ada, bahkan saya lihat itu spanduknya ada. Jadi kalau masyarakat misalnya nggak, masyarakat ingin membeli sesuatu nggak ada uang tuh, mereka dulu membelikan. Itu sebenarnya sama aja kayak kredit, cuman sekarang ini dikemas dengan cara yang berbeda. Jadi inilah termasuk yang namanya yang disebut tadi, memberikan kepuasan yang diinginkan oleh konsumen. Baik, selanjutnya konsep penjualan. Nah, ini konsep penjualan. Kebanyakan konsumen tidak akan membeli cukup banyak, terkecuali perusahaan menjalankan suatu usaha promosi dan penjualan kokoh. Konsep penjualan biasanya diterapkan pada produk-produk asuransi dan ensiklopedia, juga untuk lembaga nirlaba seperti Parpol. Dalam konsep ini, kegiatan pemasaran ditekankan lebih agresif melalui usaha-usaha promosi yang gencar. Oke. Pengertian lingkungan pemasaran bank. Jadi pengertian lingkungan pemasaran bank. Jadi para pelaku berbagai kekuatan yang berada di luar pemasaran yang mampu mempengaruhi kemampuan usaha atas suatu perusahaan dalam meraih tujuannya. Jadi lingkungan pemasaran ini adalah sesuatu yang di luar dari pemasaran itu sendiri. Jadi nggak ada ikatannya sama pemasaran di luar ya. Jadi terdapat 4 lapis lingkungan pemasaran atau atas suatu produk. Yang pertama, lingkungan pasar. Jadi tempat terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual secara keseluruhan. Kemudian lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah lingkungan yang terdekat atau suatu produk seperti divisi, departemen, berbagai saluran perusahaan lainnya. Oke. Lingkungan makro. Jadi lingkungan makro, tempat yang di dalamnya terdiri atas berbagai transaksi terjadi antara pasar dan perusahaan. Jadi terdapat beberapa komponen, yaitu perekonomian, teknologi, kebudayaan, dan kebijakan pemerintah setempat. Nah, ini yang kaitannya ya. Jadi lingkungan makro itu terdiri atas berbagai kekuatan serta lembaga yang memiliki hubungan. Kemudian di dalamnya tuh juga terdapat beberapa komponen. Komponennya perekonomian, teknologi, kebudayaan, kebijakan pemerintah setempat. Artinya perekonomian, teknologi, budaya itu adalah culture, dan kebijakan pemerintah itu saling berkaitan. Nggak bisa putus salah satunya, nggak bisa ditinggalkan. Kalau ada perekonomian, teknologi ada, kebudayaan juga ada, kebijakan pemerintah setempat juga diperlukan. Begitu. Baik, selanjutnya ini adalah lingkungan ekstra. Lingkungan yang sulit untuk diperkirakan oleh perusahaan. Lingkungan pemasaran ekstra merupakan sebuah lingkungan marketing yang mana perusahaan sangat sulit untuk menebaknya. Nah, ini biasanya hal ini terjadi jika pasar sedang terjadi kenaikan harga yang tidak mudah untuk dikontrol. Pada pertemuan yang di mata kuliah yang lain, saya ada menyebutkan, nah ini seperti fenomena yang terjadi nih ya, langka minyak goreng. Nah, ini yang dimaksud ini, namanya lingkungan ekstra. Kemudian di sini ada lagi namanya lingkungan pemasaran internal. Oke.
lingkungan yang mencakup pemasaran pada internal perusahaan yang ada pengawasannya. Nah, itu. Baik. Dan di lingkungan internalnya. Oke. Kemudian sistem informasi pemasaran dan riset pemasaran. Jadi sistem informasi pemasaran terdiri dari orang, peralatan, prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan akurat kepada pembuat keputusan pemasaran. Dalam hal ini biasanya manajer pemasaran ya. Kemudian sistem informasi yang dirancang dengan baik berawal dari dan berakhir dengan pengguna. Riset suatu studi mengenai kebutuhan dan keinginan nasabah, serta cara-cara agar bank dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Riset pemasaran dapat diperoleh dengan cara menugaskan mahasiswa atau dosen pada perguruan tinggi setempat, ataupun dapat menyewa suatu perusahaan riset pemasaran. Nah, ini saya sedikit cerita ya tentang riset. Jadi kalau kita orang awam melihat bank itu pasti kita taunya itu tempat orang pinjamkan uang, tempat orang bertransaksi, menyimpan atau menarik ya. Kemudian misalnya orang mau, pokoknya itu transaksinya itu soal uang lah. Tapi ternyata di setiap bank, bahkan di setiap perusahaan sih ya, jadi untuk pengetahuan kalian juga, ternyata memang ada satu bagian yang menangani tentang riset. Seperti halnya ini ya, jadi kalau memang perusahaan itu atau bank tersebut memang tidak ada bagian risetnya, dia bisa menggunakan vendor atau pihak ketiga seperti minta bantuan mahasiswa atau dosen di perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya ya. Jadi hal ini perlu kalian perhatikan. Jadi kenapa bank itu mengeluarkan produk ini, produk itu. Artinya mereka bukan sembarangan mengeluarkan produk. Misalnya membuka cabang, mereka harus melakukan riset dulu apakah layak apa enggak. Jangan-jangan kalau misalnya nih bank kita tuh Bank Kalsel, mereka buka di Banjarmasin, terus enggak tiba-tiba buka di perbatasan di antara Kaltim dan Kalsel atau Kalteng dan Kalsel. Itu buka terserah aja tanpa adanya riset. Nah, ini akan berbahaya bagi perusahaan. Jangan-jangan nanti malah nggak ada keuntungan sama sekali. Jadi untuk hal-hal seperti ini mereka harus melakukan riset dulu baru mengambil keputusan apakah diteruskan ataukah tidak. Nah, itu seperti itu. Baik. Selanjutnya segmentasi pasar, pasar sasaran dan penentuan posisi pasar. Oke, ini segmentasi pasar. Jadi segmentasi pasar itu mengidentifikasikan kelas-kelas dalam masyarakat yang mempunyai perbedaan kebutuhan jasa bank. Dengan adanya segmentasi tersebut, pasar yang heterogen dapat dibagi-bagi dalam beberapa segmen pasar yang bersifat homogen. Jadi, oke. Ini ada pasar sasaran, Ini ada pasar sasaran. Jadi pasar sasaran ini hasil dari segmentasi pasar tersebut kemudian dipilih dan ditetapkan segmen pasar yang akan dijadikan pasar sasaran. 3 kemungkinan strategi yang akan diambil dalam pasar sasaran. Pemasaran serba sama, pemasaran serba aneka, pemasaran terpusat. Kemudian menentukan posisi pasar. Oke, selanjutnya
Penentuan posisi pasar. Ini maksudnya adalah menentukan posisi bank dan posisi pesaing di pasar sasaran tersebut, kemudian memutuskan cara terbaik untuk memenangkan persaingan. Nah, ini yang seperti saya ceritakan tadi ya. Jadi, untuk melakukan atau menentukan posisi pesaing atau di pasar sasaran tersebut, kita juga harus nggak sembarangan, kita juga harus menganalisa terlebih dahulu apakah pesaing itu sama ataukah berdekatan, itu harus jadi bahan pertimbangan juga. Kemudian strategi pemasaran bank. Yang pertama, strategi pemasaran yang sering digunakan adalah marketing mix, yaitu bauran pemasaran yang terdiri dari yang pertama adalah produk. Oke. Yang penting diperhatikan dalam desain dan produk jasa. Jasa bank adalah atribut yang menyertai seperti sistem, kemudian prosedur dan pelayanan. Desain produk dan jasa bank juga memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan ukuran bentuk dan kualitas. Nah, ini kita bercerita tentang sistem, prosedur, dan pelayanan. Artinya, suatu bank itu sistem di suatu bank itu sangat mempengaruhi keinginan nasabah untuk bertransaksi di bank itu. Jadi kalian ya pasti pernah mengalami kok di bank ini kok pelayanannya seperti ini, sistemnya terlalu ribet. Itu akan jadi bahan pertimbangan untuk mereka melakukan transaksi yang lebih jauh lagi. Makanya harus diperhatikan sistem prosedurnya jangan bertele-tele, harus singkat supaya nasabah itu nggak berpikir panjang dan melakukan transaksi di bank tersebut. Kemudian pelayanannya, jadi biasanya kalau kita berada di bank itu baru mau masuk pintu aja udah disambut sama security. Jadi selamat pagi, ada yang bisa dibantu, itu hal-hal yang bentuknya pelayanan. Jadi nasabah senang, mereka pun bisa menabung di bank tersebut kalau nasabahnya senang. Kemudian ini price, pengertian harga dalam produk dan jasa bank berupa kontraprestasi dalam bentuk suku bunga, baik untuk produk simpanan maupun pinjaman, serta fee untuk jasa-jasa perbankan. Kemudian promotion, ini oke. Jadi promosi bank itu macam-macam ya bentuknya sekarang. Kalau dulu mungkin cuman masang baliho, masang spanduk. Kalau sekarang ini macam-macam, mereka bahkan ada CSR-nya segala. Jadi kayak ada UPZ kayak gitu. Jadi ada sebagian biasanya sih diambil dari karyawan kayak dana zakat kayak gitu, itu dikumpulkan kemudian dijadikan kayak CSR kayak gitu. Dan ada juga CSR lainnya ya. Jadi kalau yang sekarang lagi rame itu dana-dana seperti itu diperbantukan untuk kegiatan usaha UMKM, dibantu untuk mereka masyarakat yang membutuhkan. Oke, ini ada lagi flash disebut juga saluran distribusi. Saluran distribusi produk dan jasa bank berupa kantor kas yang secara langsung menyediakan produk. Dapat dilakukan melalui saluran telekomunikasi seperti telepon dan jaringan internet. Nah, ini jadi berupa kantor kas yang secara langsung menyediakan produk dan jasa yang ditawarkan. Dengan kemampuan teknologi yang sangat mumpuni, sekarang ini hal-hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Kalau dulu kirim uang itu dengan telegram kayak gitu, lama sekali sampai berhari-hari. Kalau sekarang, begitu ada keluarga atau siapapun yang perlu untuk
dikirim uang itu dengan hitungan sekian menit sudah bisa terkirim. Oke, yang kelima adalah people. Jadi ciri bisnis bank adalah dominannya unsur personal. Oke, unsur personal approach, baik dari jajaran front, kemudian office, back office, sampai tingkat manajerial. Jadi para pekerja bank dituntut untuk melayani nasabah secara optimal. Nah, ini yang saya bilang tadi tentang pelayanan. Jadi semua lini ya. Jadi bukan berarti yang di depan aja, misalnya dari security-nya, OB-nya, kemudian CS dan teller, bukan di itu aja, tapi semua lini. Jadi semua lini. Makanya ada beberapa bank yang memang servisnya sudah termasuk yang terbaik. Biasanya ada tim penilai itu, tim penilai untuk semua bank ya. Dia itu memang dari semua karyawan yang begitu melihat nasabah misalnya datang kebingungan, misalnya nggak sempat ketemu security, dia ketemu kepala bagiannya akan menegur. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa kami bantu? Itu langsung ditanyain, diarahkan. Itu salah satu bentuk yang memang semua pekerja itu dituntut untuk melayani nasabah secara maksimal. Nah, itu tindak-tindakan seperti itu yang nyata, yang pernah saya sendiri sih ya, saya sendiri yang pernah menerima. Oke, selanjutnya. Kemudian proses. Jadi meliputi sistem dan prosedur termasuk persyaratan dalam ketentuan yang diberlakukan oleh bank terhadap produk dan jasa. Kemudian pada umumnya nasabah lebih menyenangi proses yang cepat. Nah, ini saya bilang tadi. Jadi nggak bertele-tele, dia senang nasabah itu serang yang cepat. Walaupun bank akan menimbulkan risiko yang lebih tinggi menggunakan teknologi tepat guna. Nah, ini masalah resiko yang nanti akan ditanggung oleh pihak bank itu ya kalau bisa diminimalisir lah seperti apa. Sekarang kan banyak teknologi yang sudah berkembang. Baik, saya rasa untuk manajemen pemasaran ini sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Salah hilap saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.